Siap. Saya Ramadan. Siap. Oke. Ya, ini lagi. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andre Kusmofu, secara resmi melantik Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua periode 2023-2028 dalam ibadah Minggu 16 April 2023 di Jemaat GKI Diaspora Kota Raja Dalam. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Sifrianus Y. Mambai, dipercayakan sebagai koordinator wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Yapen dan Waropen. Kepada sejumlah awak media, Sifrianus Mambai mengaku sebagai anak GKI yang juga merupakan alumni YPK diberikan kepercayaan sebagai koordinator wilayah 4 periode 2023-2028 untuk Yapen dan Waropen. Saya selaku pejabat Bupati Kepulauan Yapen tapi juga sebagai anak GKI, alumni YPK, hari ini diberikan kepercayaan oleh GKI Sinode di Tanah Papua untuk menjadi pengurus YPK untuk periode 2023-2028. Pengurus YPK di Tanah Papua yang saya tepatnya sebagai koordinator wilayah 4 untuk Yapen dan Waropen. Sifrianus Mambai menyebutkan, suka tidak suka, pemerintah di Papua wajib memperhatikan dan membantu dalam kebijakan anggaran untuk sekolah YPK di Tanah Papua. Menurut Mambai, YPK di Tanah Papua telah meletakkan dasar pertama kali dalam sejarah peradaban orang Papua. Khusus di pemerintahan di Papua wajib, sebenarnya suka tidak suka harus wajib memperhatikan dan membantu dalam kebijakan anggaran untuk sekolah YPK di Tanah Papua. Kenapa begitu? Karena YPK di Tanah Papua ini memang telah meletakkan dasar pertama kali dalam sejarah peradaban orang Papua, sehingga kepedulian pemerintah dalam mengurus YPK itu sebuah bentuk penghargaan dari sebuah peradaban dan sejarah yang mengukir dan membuka kegelapan di Tanah Papua. Sebagai koordinator wilayah 4, dirinya berkomitmen untuk mendorong berbagai kebijakan agar Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, khususnya di wilayah Yapen dan Waropen, harus bisa maju. Dikatakan, banyak masalah pendidikan di YPK dalam hal kelangkaan tenaga guru, minim pembiayaan, serta mutu pendidikan yang masih jauh dari harapan. Masalah-masalah pendidikan di YPK banyak. Kelangkaan tenaga guru, pembiayaan yang minim, kemudian juga mutu yang juga belum terlalu seperti apa kita harapkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pengurus yang baru, pengurus YPK yang baru 2023-2028 untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan baru sehingga YPK di Papua ini bisa maju. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen ini mengaku pengelolaan YPK belum sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terjadi banyak kekurangan. Dengan demikian, berbagai solusi akan diupayakan sehingga Yayasan Pendidikan Kristen bisa setara dengan yayasan-yayasan pendidikan lain di Papua. Kalau misalnya YPK itu kita bisa mampu berdiri dengan mengutamakan kualitas, baik kualitas dari aspek tenaga kependidikan guru, tapi juga sarana, saya pikir bahwa dia akan berbanding sama dengan yayasan-yayasan yang lain yang memang dari sisi tenaga guru, sarana prasarana itu sangat mendukung. Mambai mengakui jika para pengambil kebijakan di Papua belum benar-benar peduli terhadap YPK. Untuk itu dirinya berharap dari semua kelemahan-kelemahan yang ada dapat dicari solusi untuk pengembangan YPK ke depan. Katakanlah misalnya sekolah-sekolah Katolik yang selama ini maju, sekolah yayasan-yayasan dari Islam. Kenapa mereka bisa maju, YPK sendiri tidak bisa maju? Karena kita semua yang mengambil kebijakan ini belum benar-benar peduli. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam kepengurusan di kali ini, kita akan berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kejayaan YPK di masa peradaban sampai dari hari ini, dan YPK harus menjadi nomor 1 di Papua. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.